Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal regresi ya. Jadi regresi itu cara kita untuk bisa memprediksi satu variabel. Jadi cara kita untuk bisa memprediksi satu variabel bahkan ketika kita nggak tahu atau nggak punya data yang banyak. Kita memprediksi bakal dapat nilai seperti apa dari satu persamaan. Namanya persamaan garis ya. Y sama dengan A plus BX. Kita simak dulu penjelasannya seperti berikut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas konsepnya soal regresi. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti dan paham. Dan perhatikan baik-baik tiap detiknya dan jangan sampai ngelamun. Karena ini lumayan, bahasannya lumayan berat. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya. Ini penting soalnya buat kehidupan kita nanti. Karena kita belajar satu konsep yang namanya regresi. Regresi ini bisa memprediksi hal-hal yang belum ada. Dan ini sangat asik banget buat teman-teman kalau bisa regresi. Ini bakal kepake banget kalau teman-teman ingin jadi konsultan atau ingin punya bisnis yang bagus. Kita bisa ngitung atau memprediksi produk, memprediksi keuntungan, memprediksi revenue dari regresi. Tapi itu nanti aplikasinya, makanya teman-teman harus pahami dulu konsepnya seperti apa. Yuk kita mulai ya. Kita tuliskan di papan, saya akan share di papan ini seperti apa. Kita akan bahas yang namanya regresi. Regresi atau kita kenal juga dengan nama linear model. Kenapa linear model? Nanti akan saya jelaskan kenapa namanya linear model ya. Sebelumnya saya akan ingatkan dulu ke konsep korelasi ya. Anggap kita punya 4 data ya, 4 data ya. Anggap kita punya 4 data ya, ada 4 data. Jadi orang pertama X-nya 2 nilainya, Y-nya 2. Katakanlah nilai matematikanya 2, nilai fisikanya 2. Orang kedua nilai matematikanya 3, nilai fisikanya 3 juga. Orang ketiga juga nilainya 4. Ini ideal banget ya angkanya 5 dan 5. Artinya semakin tinggi X, maka semakin tinggi Y ya. Kalau kita masukkan ke satu kurva, kalau ini X dan ini Y, maka nanti kita akan mendapati hal yang menarik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Data pertama kan 2 dengan 2 ya. Orang ke 1 berarti 2 dengan 2. Ini orang ke 1 ya. Terus 3 dengan 3. Ini orang ke 2. Sampai sini jelas ya. Ini 4 dengan 4. Ini orang ketiga. Dan 5 dengan 5 untuk orang ke-4. Nah, kalau kita tarik garis lurus, maka dia akan mendapatkan satu garis yang lurus. Kalau titik-titik ini kita coba hubungkan, ya, maka dia akan mendapatkan garis lurus. Jadi kita tarikkan dari titik 0. Habis. Nah, kita akan dapat garis lurus, ya. Nah, garis lurus inilah yang disebut sebagai linear model. Jadi idealnya kalau kita punya korelasi itu, dia akan berbentuk satu garis lurus linear. Nah, menariknya, kita kan cuma ngambil 4 data. Nah, dari 4 data ini, kita bisa memprediksi loh, kalau orang kelima, itu datanya akan seperti apa. Orang ke-6, itu datanya bakal seperti apa. Nah, kita bisa memprediksi itu lewat regresi gitu. Kita bisa memprediksi itu lewat regresi. Jadi kan kalau kita cuma 4 data, punya 4 data, tapi kita bisa loh memprediksi kalau ada orang ke-6, kalau ada orang ke-7, kalau ada orang ke-8 dengan regresi ini. Enak ya? Dan ini bisa memprediksi. Jadi kita punya transaksi di online itu cuma 4 kali, tapi kita bisa memprediksi penghasilan selanjutnya dengan menggunakan model. Nah, modelnya tuh yang ini nih. Garis ini akan kita coba cari modelnya. Nanti ini tuh pakai persamaan garis Y. Kita ambil Y sama dengan
A atau intercept plus B yaitu slope dari X. X-nya tuh ini. Nah, kita itu nanti coba untuk melakukan atau menghitung persamaan garis ini yang namanya linear model. Kita cari garis lurusnya itu seperti apa. Dan ini itu yang disebut dengan regresi ya. Regresi itu ketika kita mencoba untuk mencari garis lurus atau memprediksi dari sesuatu. Nah, regresi itu ada beberapa macam. Yang tadi dijelaskan itu namanya simple regression. Jadi kita melakukan regresi yang sederhana banget. Nah, selain simple regression, ada juga multiple regression, yaitu X-nya, kan tadi ada BX ya, Y sama dengan A plus BX. Kalau multiple regression, X-nya tuh ada banyak. Ada beberapa faktor atau variabel yang berkontribusi terhadap Y. Itu namanya multiple regression. Ada satu lagi namanya hierarchical regression. Tapi itu nanti kita bahas ya. Jadi kalau simple regression itu ya memang prediktornya atau si X-nya itu cuma satu. Tapi kalau multiple regression, X-nya ada 2. Bedanya cuma itu. Jadi simple regression atau regresi sederhana dengan multiple regression. Yang dilakukan adalah regresi itu perhitungan yang dilakukan untuk bisa memprediksi sesuatu ya. Gitu. Nah, baik, kali ini kita akan masuk ke video tutorialnya ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan sudah mempersiapkan apa-apa aja yang harus disiapkan. Yuk, kita mulai masuk ke video tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak dengan baik. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dulu dan subscribe kalau teman-teman belum. Yuk, kita mulai cek seperti apa tutorialnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke tutorial regresi ya. Jadi teman-teman silahkan persiapkan data-data yang dibutuhkan ya. Seperti biasa ada Word dokumen, JASP-nya aktifkan, juga SPSS-nya juga diaktifkan, dan juga tentunya nanti data yang dipunya ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe jika teman-teman belum subscribe ya. Oke, kita masuk ke data dulu ya. Jadi kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk menganalisis sebuah data, yaitu data terkait dengan satu tempat fitness ya. Jadi saya punya sahabat ini sekarang sedang memiliki satu tempat fitness yang dia sudah punya sekitar 30 data dari membernya. Jadi ada 30 member yang datanya sudah dia simpan, yaitu data tentang lama plank ya. Jadi waktu atau durasi melakukan plank selama ini. Plank itu gerakan dalam fitness yang mungkin teman-teman tahu ya. Plank, kalau nggak tahu itu ya cek aja di Google atau di YouTube ya. Plank itu sejenis push up ya, tapi ini nahan beberapa waktu tertentu lah. Jadi lama planknya itu dihitung dalam satuan hari. Jadi kalau orang pertama ini 85 tuh artinya 85 hari melakukan plank. Dan di sini kolom kedua adalah penurunan berat badan. Jadi si member pertama melakukan plank selama 85 hari dan berhasil menurunkan berat badan sebanyak 20 kg. Jadi memang konon katanya plank itu cukup efektif ya, gerakan plank itu untuk menurunkan berat badan, membentuk tubuh, dan plank ini juga olahraga yang paling katanya sekarang paling optimal dalam melakukan kinerja fitness ya dalam tubuh. Nah, ini yang akan dianalisis. Jadi dia minta bantuan saya untuk menganalisa prediksi lama plank terhadap penurunan berat badan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa kita buka dulu Word-nya untuk menuliskan asumsi dan hipotesis. Berarti kita lagi ngomongin terkait dengan apakah lama plank ini memprediksi penurunan berat badan. Kan pertanyaan penelitian kayak gitu ya. Karena regresi itu kental sekali dengan nuansa prediksi ya, memprediksi atau berkontribusi gitu ya. Atau misalkan pertanyaannya boleh, apakah lama plank itu bukan memprediksi tapi berkontribusi ya. Berkontribusi. Ya, seperti ini juga boleh. Maka yang pertama kita lakukan adalah bikin hipotesis konseptualnya. Seperti apa hipotesis konseptualnya? Seperti biasa H0, yaitu tidak terdapat kontribusi, misalkan tidak terdapat kontribusi lama plank, atau bahasanya nggak gini ya, lama plank tidak berkontribusi terhadap penurunan berat badan misalkan.
Nah, sementara nanti H1-nya justru kebalikannya ya, yang ingin kita wujudkan tentunya di penelitian ini. H1-nya adalah lama Planck berkontribusi terhadap penurunan berat badan. Ini hipotesis konseptualnya, dan hipotesis statistiknya adalah H0-nya F-nya signifikan ya. Jadi H0-nya itu F-nya signifikan dengan model Y sama dengan A plus BX-nya juga signifikan. Jadi Y itu sama dengan, Y itu adalah penurunan berat badan, sementara A itu adalah, ini harusnya A kecil ya. A kecil adalah intercept ya. Interceptnya juga signifikan. B itu slope ya. Slope-nya juga signifikan. Dan tentunya nanti ada nilai-nilai tertentu ya. Jadi nilai F ini F besar ya maksudnya. Nah, ini akan kita ujikan teman-teman semua. Nah, ini harus ada dulu. Jadi kita tahu indikator-indikator bahwa seperti apa nanti hasilnya ini berhasil kita uji. Apakah signifikan atau enggaknya nanti kita uji berdasarkan data-data ini ya. Hipotesis konseptual nanti penting untuk kita ketika kita nanti mulai ngambil kesimpulan. Ngambil kesimpulannya pakai hipotesis konseptual ya. Kita balik lagi ke data, dan setelah kita masukkan asumsi-asumsi dan hipotesis di Word dokumen kita sebagai laporan nanti ya ke sahabat saya ini, kita cek lagi nih. Lama Planck dan penurunan berat badan ini kira-kira datanya, jenis datanya apa ya? Oke, kalau lama Planck itu kan hari, berarti kalau 0 hari itu kan sama dengan tidak ada sama sekali. Berarti nilai nolnya adalah 0 mutlak. Kalau nilai 0 mutlak berarti jenis datanya adalah rasio ya. Sama juga penurunan berat badan. Jadi kalau 0 kg itu kan nolnya 0 mutlak tuh, sama dengan rasio ya. Jenis jenis data ini penting, skalanya apa supaya kita bisa memastikan. Karena regresi itu nggak bisa datanya bukan interval atau rasio. Jadi ordinal itu nggak bisa kita pakai. Makanya datanya harus interval atau rasio. Kalau ini udah aman ya, udah interval dan rasio, kita blok aja datanya untuk kita copy seperti biasa. Pertama kali kita akan coba analisis menggunakan SPSS dulu. Kita buka SPSS, oke. Copy paste di sini, copy paste. Ya, udah ada datanya, 30 orang. Kita variable view seperti biasa, memastikan supaya bisa dihitung. Measure-nya di scale, ini juga di scale. Kita ganti dulu namanya ya. Ini hari Planck. Ini penurunan berat badan. Oke, kita udah punya datanya, udah diganti namanya. Sekarang apa yang perlu dilakukan? Nah, kalau simple regresi itu tinggal masuk di analyze, klik analyze, masuk ke regression ya. Karena ini simple regression, regresi yang sederhana, mencoba untuk membuktikan prediksi bahwa apakah jumlah hari Planck ini akan membuat penurunan berat badan, maka pakai linear ya. Klik yang linear ya, walaupun sebetulnya nanti ada banyak banget di sini pilihannya ya. Sebetulnya regression ini automatic linear modeling, nanti dibantuin untuk uji linear ya, seperti yang di penjelasan saya tentang konsep regresi. Juga ada beberapa lain, ada binary logistik, multinomial logistik, dan macam-macam. Ini mungkin suatu saat akan saya jelaskan. Data ordinal juga bisa dipakai asal dengan perhitungan yang ini. Itu nanti kapan-kapan kita cek. Kita pakai yang mudah aja dulu, yaitu linear regression. Jadi memprediksi dengan kurva yang linear ya, seperti yang saya jelaskan di video tentang konsep regresi ya, atau penjelasan sebelum ini. Gitu. Ini dependent variable-nya apa? Yaitu penurunan. Typo nih, udah nggak apa-apa lah. Atau kita benterin dulu ya, karena typo. Penurunan. Oke. Nah, masuk ke analyze, regression, linear. Oke, dependentnya penurunan berat badan, dan the independentnya hari Planck. Ya, independent variabelnya hari Planck yang memprediksi
Dependennya penurunan berat badan. Metodenya enter aja ya, walaupun ada stepwise, remove, backward, forward. Karena ini yang bawah-bawah ini dipakai ketika nanti kita melakukan multiple regression. Kan regresi itu ada yang simple regression, yang cuma satu prediktor, ya ini cuma satu variabelnya doang. Ada juga yang multiple regression, ya ada beberapa variabel independen. Ini kan cuma satu variabelnya, jadi ya kita pakai satu ini aja. Berarti kita pakai yang enter aja langsung gitu. Jangan lupa statistiknya kita klik dulu. Untuk kita masukkan R-square change, ya penting R-square ini untuk ngecek seberapa persen, jadi berapa persen prediksi atau berapa persen kontribusi X ke Y. Nanti kita bakal tahu nih. Jadi lama hari ini, jumlah hari ini, berapa persen memprediksi penurunan berat badan itu pakai R-square change. Deskriptifnya juga kita klik. Nah, model fit, karena kita akan uji model ya. Yang akan kita uji model itu kan yang ininya nih. Model Y A plus PX. Kalau signifikan itu artinya modelnya fit. Nah, makanya ujinya namanya uji fit model ya. Model fit gitu teman-teman. Kita continue aja. Yang bawahnya nggak usah diisi, nggak apa-apa ya, karena bukan multiple regression. Kita klik OK, maka nanti kita akan menemukan hasilnya. Tuh kan ya. Dari deskriptif statistik kita tahu minnya berapa ya, min penurunan berat badannya. Jadi dari 30 orang ini rata-rata 21 kilo nih turun berat badannya. Wow, selama rata-rata 86 hari. Jadi nih buat teman-teman nih yang mau turun berat badan sampai 21 kiloan, berarti harus plank rutin selama 86 hari berturut-turut ya. Gitu. Dan benar ya, N-nya ada 30, artinya ada 30 orang member. Kita bisa menjelaskan itu di tabel deskriptif statistik. Nah, kenapa kok ada correlation? Karena gini teman-teman, wajib hukumnya ketika melakukan regression itu mesti ada correlationnya dulu. Artinya gini, tidak boleh kita menganalisa regresi sebelum korelasinya signifikan. Jadi kalau korelasinya nggak signifikan, berarti kan nggak berkorelasi tuh. Kita nggak boleh melakukan analisis regresi selanjutnya. Nah, kalau kita cek, ternyata betul ya. Ternyata signifikan. Kenapa? Karena dari single one tail, signifikansinya one tail, kita lihat bahwa dia 0,00000, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Semua yang lebih kecil dari 0,05 artinya dia signifikan. Kalau signifikan berarti dia berkorelasi. Nah, karena ini berkorelasi berarti kita boleh melakukan regresi ya. Ini penting nih, ini prasyarat untuk kita melakukan uji regresi. Walaupun sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman nanti penelitian, skripsi atau tesis, selain mempersyaratkan korelasi juga homogenitas, heterosedaksitas ya, datanya distribusinya normal, itu juga harus dicek sebetulnya. Tapi kita tidak lakukan di video tutorial ini ya, nggak apa-apa. Kita mempersyaratkan satu korelasi aja karena fokus kita belajar untuk melakukan uji regresinya aja gitu. Dan variables enternya pakai enter, jadi hari plank yang sebagai independen ya, dan dependen penurunan betul. Kita masuk ke model summary. Nah, ini model yang akan kita uji. R-nya itu dapat 0,816, R-square-nya 0,66. Artinya apa? Jadi si hari plank ini berkontribusi sebanyak 60% terhadap penurunan berat badan ya. Jadi kalau teman-teman ingin menurunkan berat badan, ada 60%, 66% itu kontribusinya dari plank. Sisanya mungkin dari cara makan, cara tidur, pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya. Intinya gini, 66% itu dari plank, 40%-an lainnya atau 34%-an lainnya itu sisanya dari faktor-faktor lain ya. Berarti wow, plank ini ngaruh banget atau berkontribusi banget terhadap penurunan berat badan. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti. Harusnya ini jadi laporannya disebutkan di laporan, dituliskan ya. Oh, ternyata kontribusinya 66% gitu. Dan kemudian kita cek ANOVA-nya. Loh, kenapa ada ANOVA? ANOVA ini untuk membandingkan apakah model ini memang fit atau tidak ya. Oh ya, sorry. Sebelum ke ANOVA kita cek dulu ini. R-square change-nya betul ya, 66%. F-nya adalah 55. Dari mana dapat 55? Yaitu nanti kita cek ya. 55 tuh FC-nya tuh dari sini sama nih. Dari mean square dibagi 1,7 jadi 55.
ya. Jadi signifikan tuh, signifikan karena 0,0000 bagus banget, bahkan di bawah 0, lebih kecil daripada 0,001. Artinya perhitungannya signifikan dan memang ini terdapat kontribusi dari si lama atau hari lama ngeplanknya gitu. Dan kalau dilihat dari koefisiennya juga bagus ya, konstan. Konstan itu berarti ada interceptnya, betanya juga dicek. Oh, ternyata slope-nya nggak signifikan, teman-teman. Signifikan, deng. Betanya signifikan, sedangkan interceptnya nggak signifikan. Artinya yang mana? Yang A-nya nggak signifikan. Tapi ini kita coba pindahkan dulu aja satu-satu kali ya, biar kita paham. Kita copy, masukkan ke laporan kita. Oke, ini nanti tinggal dirapihin aja ya. Oke, ini dan juga grafik ANOVA-nya juga jangan lupa kita masukkan. Nanti di sini untuk kita bikin laporan gitu. Nanti kita cek aja di sini. Oke, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah R square-nya signifikan, yaitu 0,0. Jadi dari hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa nilai F-nya berapa? Dituliskan nilai F-nya 55,746 dengan P-nya itu lebih kecil daripada 0,05, ya enggak? Soalnya dia berapa nilainya? 0,000000 gitu. Artinya gimana? Artinya masuk kita copy paste yang ini ya. Artinya lama plank berkontribusi terhadap berat badan gitu. Nanti kita cek juga R square-nya adalah 0,6. R square 0,6666. Artinya lama plank itu berkontribusi sebanyak atau sebesar 66% terhadap penurunan berat badan gitu. Nanti ini dijelasin kayak gini ya teman-teman gitu. Kita kembali lagi ke data dan itu dia yang bisa kita cek. Ditambah nanti ini ya, data yang ini kita bisa sebutkan, copy dan masukin ke sini ya. Kita paste. Oke, sorry, ini berarti di sini. Kita paste di sini. Oke. Nah, dari hasil regresi juga kita cek bahwa betanya itu adalah sebesar 0,816 ya. Artinya apa? Setiap kali nambah 1 hari ya, setiap nambah 1x atau 1 hari, maka akan ada penurunan berat badan sebesar 0,81 kilogram. Tuh, teman-teman bayangin, kalau kita nambah plank 1 hari, itu turunnya itu sebesar 0,81 kilogram. Wow. Jadi kalau teman-teman plank di hari ini, tapi ini saya harus nanya ke sahabat saya lagi ya, berapa menit planknya ya. Dia akan menurunkan berat badan kita kalau plank sehari itu selama 0,81 kilogram. Wow, dahsyat ya, lumayan ya ternyata. Oke. Ini hasil dari SPSS. Sekarang kita coba untuk pakai JASP ya dengan data yang sama. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman ngerti ya. Yang penting adalah bagaimana cara teman-teman menyimpulkan ini ya. Dimulai dari membuat asumsi dan hipotesisnya. Lalu teman-teman bagaimana cara menyimpulkannya. Kita sekarang masuk ke data selanjutnya. Ke software selanjutnya menggunakan JASP. Kita Ctrl save. Seperti biasa jangan lupa save as-nya adalah sebagai save as, separated value atau .csv ya. Nanti kita lihat nih masih loading. Jadi data CSV ini memang membuat data di JASP lebih ringan teman-teman. Saya sih lebih prefer JASP karena dia mudah banget untuk kita kelola, kita atur, dan juga datanya nggak berat, enak. Walaupun memang ribet di sininya aja sih, harus bikin .csv ya, analisa kota .csv, set, oke, replace,
Kita akan masuk ke JSP-nya. Kita ambil filenya analisa kota. Oke. Kita akan dapat datanya. Jangan lupa seperti biasa harus diganti dulu ininya, jenis datanya. Ini soalnya masih bulat-bulat gini, berarti dia masih memperlakukan seolah-olah ini nominal. Kalau ini yang histogram itu seolah-olah ordinal, dan kita pakai yang scale, ya, yang penggaris ini. Udah dapat, apa yang perlu kita lakukan ya tinggal masukkan aja ke regression. Udah ada tulisannya nih. Regression yang mana? Linear regression, ya. Dan kita masukkan penurunan berat badan sebagai dependent. Jadi kalau tampilannya JSP itu lebih enak ya, lebih ringan, lebih mudah. Melihatnya juga lebih gampang ya. Displaynya lebih asik daripada SPSS yang masih terkesan kaku softwarenya. Gitu. Memang masing-masing beda ya user experience, tapi kalau saya lebih prefer JSP karena lebih mudah, tinggal ngeklik doang dan macam-macam. Lalu lama plank kita masukkan sebagai covariates ya. Oke. Udah, dan kita langsung menemukan. Jadi ketika kita memasukkan ke sini aja, otomatis si JSP akan mulai menghitung ya. Dan wow, adjusted R-nya sama ya, 0,666, alias 66%. Sama juga punya F55 walaupun di SPSS tadi 56 kalau nggak salah ya. Dan P-nya lebih kecil daripada 0,001, artinya it's very good ya, keren banget. Gitu teman-teman. Ya, sum square-nya sama, mean square-nya sama. Soal intercept-nya, nih intercept-nya ternyata minus sekian, tapi dia nggak signifikan. Jadi si nilai A-nya, model A-nya ini nggak signifikan ya. Kan kita pakai ini nih, A-nya nggak signifikan, tapi B-nya si slope-nya signifikan, nggak apa-apa. Berarti di antara model ini yang nggak signifikan itu cuma A-nya doang, tapi itu nggak ngaruh banyak karena B-nya slope-nya signifikan dan juga keseluruhan modelnya signifikan. Tahu dari mana keseluruhan model signifikan? Ya dari sini nih. Modelnya kan udah fit signifikan gitu. Nah, habis itu kita cek, kita bisa masih ngasih banyak opsi di sini, ada regresinya. Itu ada R-square change-nya. Kalau mau dimasukin juga nanti kita akan dapat R-square change. Jadi ini RMSE itu root mean square estimation. Jadi estimasi dari akar dari mean square. Akar mean square itu kan yang ini ya. Gitu. Itu untuk menghitung dari R-square change. Juga statistik deskriptifnya kita bisa cek juga di sini. Tuh mean-nya berapa dan juga standar deviasinya berapa. Standar error juga dihitungin sekalian. Dan bisa melakukan lain. Residual itu selisih antara garis dengan kenyataan. Jadi Y topi dengan Y model topi ya. Y model dengan Y hitung. Gitu. Itu bedanya Dublin case, dan optionnya ada beberapa. Oke, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nanti ini juga kalau JSP kan tinggal sama juga, di copy paste ya. Tinggal klik yang ini, di copy, nanti kita pindahkan, dan laporannya kurang lebih sama dengan yang ini ya. Yang terpenting teman-teman bisa melaporkan bahwa atau membahasakan data. Jadi ketika saya nanti ngasih tahu ke teman saya bilang bahwa ternyata iya loh, lama plank itu berkontribusi sama penurunan berat badan. Kontribusinya seberapa banyak? Yaitu 66% terhadap penurunan badan. Konkretnya gimana? Konkretnya itu kalau kita nambah sekali aja melakukan plank, maka akan ada penurunan. Oh gini ya. Akan ada penurunan berat badan sebesar 0,81 kg. Gitu, dan itu bisa jadi membuat program utama untuk penurunan berat badan di si gym tempat teman saya ngasuh ya, tempat teman saya bekerja. Gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan share di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.